Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Menteri, kepedulian atau program pemerintah kepada pengembangan sumber daya manusia itu sangat nyata, Pak. Dan kalau kita lihat perbaikan pendidikan itu sangat nyata. Seperti apa di tahun depan 2027 pemerintah akan mencapai atau meningkatkan kualitas manusia Indonesia, Pak? Wah, program Pak Presiden amat ambisius dalam hal sekolah, tapi amat baik. Tahun ini saja saya menerima permintaan tambahan anggaran dari Menteri Pendidikan Dasar untuk perbaikan sekolah-sekolah dan pembangunan sekolah baru. Kalau nggak salah, saya pusing lihat angkanya. Dia minta 110 triliun. Tahun ini tambahan untuk membangun sekolah, belum lagi tahun depan. Tapi itu hal yang baik. Kita akan lihat berapa kuat anggaran kita, dan kita akan beri sesuai dengan kemampuan anggaran. Kalau ada 110, saya kasih full 110 triliun. Tapi tentunya kita hitung defisit kita berapa. Untuk tahun depan, beliau berencana membangun 10 universitas baru. Universitas baru bertaraf internasional. Bekerja sama, harusnya tahun depan udah mulai. Tapi menterinya belum minta uang saya, biar aja dulu. Nanti saya pusing. Tapi itu suatu hal yang bagus sekali dan agresif. Itu kan kerjasama dengan sekolah-sekolah dari Inggris yang terkenal itu Oxford, Cambridge dan lain-lain. Dan mungkin ada satu sekolah dari Amerika juga akan ikut di sini. Terus ada sekolah terintegrasi, jumlahnya cukup banyak. Ada juga sekolah Garuda yang untuk orang pintar banyak lagi sekali. Ada juga sekolah rakyat. Jadi approach-nya amat komprehensif dan suatu investasi yang amat besar sekali dan cukup signifikan di APBN kita. Ya saya kadang-kadang saya bingung gimana biayanya, tapi ada beberapa juga yang dibiayain oleh kerjasama dengan luar negeri. Jadi ini investasi di bidang pendidikan yang amat baik. Bahkan beliau rekrut berapa ratus orang, 800 orang kalau nggak salah, 800 ya. Saya lupa angka persisnya, kalau nggak segitu. Yang pintar-pintar di sini, kemudian dia latih di sekolah-sekolah luar negeri. Dalam beberapa tahun, mereka akan bisa memberi kontribusi langsung ke perekonomian. Mereka akan ditempatkan di pusat-pusat pertumbuhan kita di beberapa BUMN dan di mungkin departemen-departemen atau pemda-pemda yang dianggap lemah. Jadi program penguatan SDM dipandang amat serius oleh Bapak Presiden. Saya mesti hati-hati aja, jangan kebanyakan spending, nanti saya sakit perut. Tapi itu investasi yang emang harus kita jalankan kalau kita mau jadi negara maju. Soal manusia, Presiden juga dalam pidatonya Pak Menteri juga meminta penertiban birokrasi, Pak. Menteri diminta melakukan evaluasi untuk membuat sistem birokrasi lebih efektif, efisien, jangan ada lagi celah praktek korupsi. Ini kalau terkait dengan tadi sedikit sudah Pak Menteri katakan perbaikan biaya cukai, Pak. Itu seperti apa? Kita sudah obrak-abrik di sini biaya cukai dan pajak. Biaya cukai sudah kita ganti semua eselon 2 yang kunci-kunci, diganti dengan orang-orang yang dianggap lurus dan baik. Tentunya nggak sempurna ya. Jadi ada perbaikan yang signifikan. Ini terlihat dari pendapatan biaya cukai yang mulai bagus. Misalnya untuk penyelundupan sudah berkurang dengan signifikan. Saya nggak tahu, Balpres sudah berkurang kayaknya. Saya tunggu yang teriak-teriak atau yang jual Balpres dengan banyak, saya akan datangin. Tapi udah nggak ada kayaknya. Terus rokok juga ditindak dengan tegas. Tahun ini tuh jumlah batang rokok yang diamankan tuh 2 kali lipat dibanding dengan tahun lalu. Jadi bea cukai udah kerja dengan baik. Dan pelabuhan-pelabuhan kita terapkan sistem AI dan yang ngembangin mereka sendiri. Jadi seperti itu. Dan kalau ada yang jahat, ya kita biarkan ditangkap. Biarkan ditangkap? Nah, kenapa saya biarkan ditangkap? 10 tahun terakhir, bea cukai dan pajak adalah lembaga yang terlindungi. Jadi kalau ada kejahatan apapun, nggak ada aparat hukum yang boleh masuk.
Jadi itu seperti kalau kita bilang kredit tempat untuk mengembangbiakan calon-calon koruptor karena mereka aman. Sekarang kita buka dan saya sudah beritahu pegawai Bea Cukai untuk memperbaiki diri dan banyak orang baik juga di sana. Karena ancaman presiden clear, kalau setahun nggak bisa perbaikin, Bea Cukai akan ditutup. Jadi ini presiden yang ancam, bukan saya. Ditutup maksudnya akan diganti dengan SGS. Oh. Seperti zaman dulu lagi, asing yang akan menjalankan. Tapi saya hitung asing kan orangnya juga nggak banyak di sini dan kemampuan juga nggak secanggih orang sini ya. Lebih baik saya bereskan aja orang-orang kita yang canggih yang kemarin agak melenceng untuk jadi lurus lagi. Dan itu bisa dilakukan. Pajak juga sama. Seluruh eselon 2-nya sudah saya kocok. Kemarin juga saya ganti ketika ada kedapatan beberapa yang menjalankan praktek agak aneh di mata kita ya. Saya nggak pusing-pusing lagi sekarang. Nggak usah cari kesalahan apa-apa. Saya curiga saya ini kelihatannya salah, ya udah kita rumahkan aja. Rupanya saya boleh ngerumahin. Nggak tahu nanti Menteri Pan-RB protes nggak. Cuman ketika orangnya udah rusak, nggak ada guna saya pindahkan ke tempat lain. Saya hanya membawa kuman ke tempat yang lain yang mungkin sehat tadinya. Jadi kalau kelihatan jelek ya saya rumahkan aja sekarang. Sudah bisa katanya sekarang. Jadi reformasi yang dilakukan di pajak dan bea cukai betul-betul serius. Mereka nggak bisa main-main dan mereka juga sudah nurut dan kinerjanya sudah bagus sekarang. Pajak aja waktu 2 bulan pertama tumbuhnya 30%. Sekarang mungkin turun ke 16%, tapi ke depan akan tumbuh 20% sampai akhir tahun. Ini pengumpulan pajak atau pertumbuhan pengumpulan pajak yang amat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Makanya di bulan April tiba-tiba defisit kita turun ke 0,6 dari bulan Maret 0,9. Karena kinerja pajak dan bea cukai membaik secara signifikan dan kan belanja saya tarik semuanya supaya merata. Di awal tahun dipercepat, sementara pajak bea cukai dan pajaknya baru mulai ngumpulin kan belum maksimal. Tapi ketika April udah mulai jalan semua ya. Defisit yang tadi tinggi karena saya belanja cepat, sekarang tertekan lagi ke 0,6. Kalau hitungan kasar ekonom TikTok katanya dikali 3, 1,8 defisitnya. Sebelumnya kan 0,9 mereka kali 4, 3,6. Berarti nggak sustainable anggarannya. Kalau ikut cara mereka, saya 0,6 sampai April, berarti kan kali 3 untuk 12 bulan. Saya cuma 1,8. Aman kalau pakai ilmu mereka, tapi nggak begitu kan ada naik turun, ada siklus tertentu di belanja pemerintah. Jadi kita harus hitung dengan hati-hati. Nanti Juli saya evaluasi semua belanja pemerintah seperti apa dan akan kita lihat sampai akhir tahun defisitnya seperti apa defisitnya. Tapi yang jelas akan kita maintain defisit terkendali di bawah 3%. Untuk bunga Pak, ini kan satu yang ya walaupun itu ranahnya Bank Indonesia, tapi KSSK kan penting juga. Bagaimana kemudian membuat bunga komersial itu mengikuti yang dilakukan oleh Bank Indonesia beberapa waktu sebelumnya? Terakhir sih memang kan harus menaikkan 50 bips. Bagaimana Pak? Yang penting kan untuk melihat bunga di pasar berjalan sesuai dengan yang diinginkan, kita harus bermain di supply dan demand uang. Itu urusan bank sentral dan mungkin LPS membantu sedikit, kita membantu sedikit juga. Jadi kalau kita bantu bank sentral dengan mengendalikan jumlah uang yang ada di sistem sedikit dari saya kan punya fiskal sedikit, jadi harusnya sih bunga akan ikut dengan kebijakan bank sentral. Kalau mau turun ya tambah uang di sistem, kira-kira begitu. Dengan hukum supply dan demand yang biasa sebetulnya. Kalau supply-nya naik, harganya turun. Harganya turun apa? Kalau di uang kan harga tuh bunga, kira-kira bunga turun. Jadi ruang untuk melakukan kebijakan bunga di pasar itu betul-betul terbuka lebar, entah mau naik, entah mau turun. Seluruh instrumennya ada di Indonesia. Mau kebijakan bank sentral, kebijakan penjaminan bunga LPS, di kita bisa penempatan uang di sistem atau cash management, semuanya bisa mengendalikan bunga di pasar dengan baik. Pak Menteri, untuk menutup diskusi kita malam ini, satu kalimat saja Pak, Anda melihat ekonomi Indonesia 2027 itu seperti apa? Apakah mungkin akan menghadapi tetap ketidakpastian atau seperti apa Pak? Oh, kalau ketidakpastian global selalu ada, setiap tahun selalu ada, setiap masuk ya tahun baru selalu ada. Kita nggak usah takut.
Yang penting kita pastikan mesin-mesin pertumbuhan domestik berjalan dengan optimal dan pasar domestik dijaga. Dengan itu aja, kalau dalam keadaan sekarang 6% tahun depan masih bisa dicapai. Apalagi kalau globalnya membaik, kita bisa tumbuh lebih cepat lagi. Jadi kita akan pastikan semua mesin-mesin ekspor juga siap ketika global nanti membaik. Kita akan kasih stimulus atau bantuan ke para pengusaha ekspornya dengan cara pemerintah sendiri. Jadi kalau Pak Menteri masih bisa tersenyum, berarti ekonomi masih baik juga. Saya senyum terus. Senyum terus. Semoga. Nah, bukan itu. Itu semua perbaikan ekonomi triwulan keempat dan ekonomi yang tumbuh cukup cepat di triwulan pertama tahun ini, itu menunjukkan apa? Kebijakan ekonomi Bapak Prabowo betul-betul tepat sasaran, tinggal perlu waktu untuk menghasilkan hasil yang lebih maksimal lagi. Jadi Anda nggak usah takut, kita ekonominya berjalan di arah yang benar, ke sana makin cepat, makin cepat, makin cepat. Baik, kita harap itu yang terjadi, Pak Menteri. Terima kasih untuk waktu Anda. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Samosi bersama teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.